بقدر اجيبه، لا تقولوا هذه صعيبة، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الراسه. لا تقولوا بقدر اجيبه، لا تقولوا هذه صعيبة، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الراسه. وحدانا وحدانا دانا، وحدانا وحدانا دانا، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الراسه. بحط عيني بعينك يشوف زينة وشينة، والله مشادد مدينة غرار يا غاوي ماشي. بحط عيني بعينك يشوف زينة وشينة، والله مشادد مدينة غرار يا غاوي ماشي. وحدانا وحدانا دانا، وحدانا وحدانا دانا، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الراسه. بحط راسي براسه وتوبه من رغاسه، زي الامور الغرام جدانا الوناسه. بحط راسي براسه وتوبه من رغاسه، زي الامور الغرام جدانا الوناسه. وحدانا وحدانا دانا، وحدانا وحدانا دانا، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الراسه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di Diana Abdurrahmanawi Channel, sahabat my dear dimanapun berada. Kali ini podcast saya mengundang seorang pendidik, ya, seorang perempuan. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, terutama pendidikan anak. Insya Allah mudah-mudahan banyak ilmu yang nanti kita dapatkan di podcast ini. Saya bacakan terlebih dahulu biodatanya. Ustazah Hajah Nurmilah, tempat tanggal lahir Tangerang 10 Desember 1972. Beliau beralamat di Ponpes Al Hidayah Rawadenok, Pancoran Mas, Depok. Tugas beliau adalah Kepala RA Al Hidayah, dan beliau juga Ketua Pimpinan Cabang IGRA Kecamatan Pancoran Mas, pengurus KKRA Kota Depok bidang organisasi, Kepala Divisi MTKS Majelis Taklim Keluarga Sakinah pada organisasi BKP Paksi Kota Depok. Kita sambut saja beliau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah?
Alhamdulillah baik saja sehat. Eh, Sehat. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih ya udah hadir di podcast saya. Sama-sama. Saya yang terima kasih Ustazah Aduh, udah luar diajak biasa. bergabung. Terima kasih, ini luar biasa Ibu ya, banyak kegiatan ya. Alhamdulillah. Puasa tetap harus semangat. Oh, luar biasa. Ada yang ingin disampaikan dulu mungkin ke pemirsa, sahabat Dears. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Diana Abdurrahman melalui channel. Syukur alhamdulillah kita di bulan yang mulia ini bisa bertemu ya dalam rangka kita niatkan untuk thalabul ilmi ya Ustazah ya. Iya. Jadi apapun mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita. Iya, Iya. amin amin. Langsung ke pertanyaan ya. Ya, boleh. Enggak, biar nggak lama-lama. Soalnya saya juga mau denger nanti Ibu kasih lagu dong Waduh. buat kita di sini. Iya, Kan Ibu siap. kan saya juga tahu kalau Ibu bisa nyanyi juga Siap. qasidah. Insya Oh, keren. Allah. Ikut Ustazah aja saya. Terima kasih. Ibu, kan sekarang ini pendidikan luar biasa ya. Maksudnya apalagi sejak pandemi juga ya. Itu semua ada kita secepat itu perubahan-perubahannya kan seperti itu ya. Nah, tapi tetap kembali kepada ini karena saya tertariknya gini, kenapa kok kita ambil tema pendidikan anak usia dini? Karena awal dari mereka itu nanti besar tuh dari kecilnya itu yang mereka ingat. Seperti itu ya Bu. Nah ini jadi di sini saya ingin nanya apa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan usia dini itu? Iya, baik Ustazah. Setiap anak itu dilahirkan fitrah ya. Kullu maulidin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani. Jadi hakikatnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah tidak. Tapi nanti bagaimana peran orang tua yang membentuk anak itu. Nah, untuk maka ya dari itu pentingnya pendidikan anak usia dini. Sejak usia dini itu sangat mempengaruhi terhadap nanti proses perkembangan anak itu menjadi dewasa. Tujuan pendidikan anak usia dini yang mungkin kita sekarang ini anak-anak usia dini itu kita umumnya kita mengetahui anak usia dini itu sudah masuk di usia 3 tahun sampai 6 tahun itu usia dini. Walaupun hakikatnya usia dini itu sebetulnya sejak dalam kandungan kayak iya kan. Nah, kalau dalam pendidikan agama Islam kan sejak dalam kandungan anak sudah diberikan pendidikan oleh ibunya ya. Gitu. Tapi secara umum pendidikan usia dini itu sejak anak umur 3 tahun sampai 6 tahun dan tujuan pendidikan anak usia dini adalah membentuk anak itu menjadi manusia yang berkualitas tetapi sesuai dengan perkembangannya gitu. Sesuai perkembangannya usianya. Jadi gitu. nggak dipaksakan. Oh iya betul, harus mengikuti perkembangan pendidikan anak usia dini itu dan sejatinya hanya mempersiapkan anak untuk nanti siap secara mental memasuki pendidikan dasar, kemudian memasuki masa remaja dan seterusnya. Jadi pondasinya justru di usia dini. Oh gitu, iya. Terus Jadi apa yang menjadi tujuan utama di situ? Ya, tujuan utama itu adalah beberapa faktor menjadi tujuan utama itu bagaimana nanti ada pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter karena hakikatnya anak usia dini itu jangan cerdas, tapi anak usia dini itu harus bahagia. Di situ gitu. kuncinya. Anak kecil itu harus bahagia. Jadi kadang kita ini yang terjadi sekarang nih fenomena Ustazah ya. Orang tua itu suka menilai anak cerdas itu anak yang bisa baca tulis, anak yang hafalannya banyak. Padahal anak kecerdasan anak itu beragam. Semua anak itu Allah berikan anugerah cerdas pada hakikatnya. Kita tinggal bagaimana nanti orang tua mampu menggali kecerdasan atau potensi yang ada pada anak. Iya.
Lalu apa namanya, kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki nggak dalam dunia pendidikan kita, Bu? Sebetulnya kalau secara pribadi ya, saya karena saya praktisi langsung pendidikan ya, guru gitu. Lebih kepada kita sebagai orang tua itu jangan berhenti belajar. Orang tuanya? Orang tuanya, Ustazah. Iya, Ajib. orang tuanya, karena yang terjadi seperti itu. Ada orang tua yang memaksakan keinginannya terhadap anaknya gitu. Jadi orang tuanya pengen ABCD, maka itu anaknya harus mengikuti ABCD orang tuanya. Gitu. Padahal anak usia dini itu harus diberikan dasar itu adalah kepada karakter, moral ya. Jadi kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan bagaimana dia nanti berinteraksi ya, dan sosial itu. Nah, makanya pendidikan usia dini itu sebetulnya untuk itu, gitu, untuk memberikan bekal mental gitu. Tapi ini ya Bu ya, apa namanya, orang tua malah khawatir pas SD kelas 1 kan udah harus bisa baca. Nah itu dia, itu yang kita miris ya. Jadi guru-guru di pendidikan anak usia dini kadang-kadang punya alasan kenapa kok diajarkan calistung di anak usia dini, karena tuntutannya. Tuntutannya nanti di kelas 1 itu harus sudah bisa itu yang harus pelan-pelan harus kita edukasi ya pada masyarakat, bagaimana orang tua itu tidak menuntut itu. Gitu. Jadi nanti guru-guru anak-anak usia dini itu ya di RA ya misalnya di TK itu dia lebih fokus justru kepada perkembangan mental, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, itu yang harus dibangun. Begitu saja. Terus kalau ini Bu, supaya kan anak tuh kadang-kadang usia segitu males gitu ya ke sekolah, atau mungkin ada tidur apa nggak mau bangun gitu. Itu bagaimana tuh untuk menumbuhkan minat belajar anak? Itu guru sebagai pendidik dituntut kreativitas. Iya. Jadi makanya anak-anak itu usia dini itu kadang-kadang lebih senang di sekolah. Ketimbang di rumah, justru mereka semangat. Aku mau sekolah, nanti di sekolah ketemu bu guru, aku nyanyi, aku bermain, aku sama teman-teman. Kalau di rumah aku disuruh belajar sama mama, misalnya begitu. Jadi bagaimana guru bisa mampu menciptakan suasana menyenangkan di sekolah. Gitu. Ya tadi Ibu menyebutkan ada kaitan orang tua. Sejauh mana hubungan antara orang tua, guru terhadap proses keberhasilan pendidikan anak? Itu sangat-sangat erat ya. Jadi anak-anak yang hidup dengan keluarga yang utuh, yang harmonis ya, yang orang tuanya bisa memahami dunia anak itu akan kelihatan sekali saja bedanya. Itu jadi bagaimana peran orang tua terhadap proses pendidikan anak itu kan pendidikan kan dari rumah dimulai, gitu ya. Jadi al-umum madrasatul ula itu, ibu itu menjadi sekolah utama, gitu. Jadi nanti sekolah itu hanya membantu atau sebagai partner orang tua, mengasah kemampuan, mengembangkan keterampilan, itu sekolah. Tapi pendidikan dasar justru dari rumah. Jadi ketika nanti pendidikan di rumah itu ada masalah, itu otomatis pengaruh. Sangat pengaruh terhadap proses pendidikan anak juga di sekolahnya. Gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi sebaiknya sekarang Ibu bisa jelaskan gitu, kepada pemirsa semua gitu, idealnya tuh bagaimana sih untuk kalau kita masih punya anak-anak segitu gitu ya? Iya, sebetulnya konsep pendidikan Islam itu kita bisa mengambil dari bagaimana Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bagaimana pendidikan itu harus diberikan kepada anak sejak usia dini. Itu sangat relevan sekali ya. Pertama adalah pendidikan yang harus diberikan kepada anak adalah bagaimana anak mengenal Tuhannya. Itu sangat penting. Iya. Dan itu tidak bertentangan karena pendidikan di Indonesia juga bertujuan akan membentuk anak-anak yang beriman, bertakwa. Sejalan ya, jadi sejalan apa yang disampaikan
pemerintah, Undang-undang ya. undang-undang pendidikan. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh agama, ya oleh Al-Quran itu sangat relevan, ya gitu ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, itu pondasi utama. Bagaimana anak mengenal Tuhannya. Kemudian bagaimana anak punya akhlak, punya karakter yang bagus. Wa wasainal insana biwalidayhi. Nah, bagaimana anak akhlak kepada Tuhannya, akhlak kepada orang tuanya, ada akhlak kepada gurunya, kepada lingkungan. Itu dalam surah Luqman itu ayat 12 sampai 17 itu rangkaian tahapan-tahapan apa yang harus pendidikan yang diberikan kepada anak sejak usia dini. Oh, seperti itu ya. Ya. Aduh, luar biasa nih. Aduh, saking enaknya saya seneng banget. Maksudnya baru terbuka. Ternyata seperti itu ya. Yang harus orang tua tuh tahu ya. Iya, betul. Aduh, pemirsa, sahabat media dimanapun berada, luar biasa. Tapi sangat disayangkan ya. Waktu juga yang kita tidak bisa berlama-lama. Iya, paling saja saya tuh sedikit ya, Saza. Gimana? Kepada para ayah bunda, tolong jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Oh iya, jangan bandingkan. Jadi kan gitu. Kadang ini saya bicara. Iya, anak aku nih begini. Nah, gitu. Iya. Kamu kenapa belum bisa baca yang lain? Teman kamu udah bisa itu. Jangan sama sekali membanding-bandingkan karena anak kita semuanya cerdas. Gitu ya. Jadi kita harus syukuri itu. Tinggal kita gali potensi yang ada pada anak kita. Luar biasa. Gitu. Aduh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tapi saya ada cerita nih. Seorang ibu meminta nasihat dari seorang syekh. Wahai syekh, anakku tidur nyenyak sekali. Aku tak mampu membangunkan mereka untuk sholat subuh. Lantas apa yang harus aku lakukan, syekh? Syekh menjawab, kalau sekiranya AC terbakar dan terjadi kebakaran, apa yang akan ibu lakukan? Aku akan bangunkan mereka, jawab sang ibu. Saya bertanya lagi, walau anak ibu benar-benar tidur terlelap? Iya, Syekh, malah demi Allah aku akan bangunkan mereka, walau aku harus menyeret mereka, jawab si ibu. Maka Syekh pun melontarkan sebuah nasihat. Itu yang ibu lakukan untuk menyelamatkan anak-anak ibu dari api dunia. Maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api akhirat. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi. Wanita yang soleh
adanya